boleh di-spill namanya siapa? Boleh, Neng. Nah, nama saya Lisma Mati, name-nya 232334041. Ibu-ibu, boleh di-spill namanya siapa? Boleh. Halo, nama saya Nilawati Dewi dengan NIM 232333043. Halo kakak, boleh di-spill namanya kakak? Boleh, nama saya Nari Maulidina, NIM-nya 232333088. Halo kakak, selamat siang kakak, boleh di-spill namanya siapa? Boleh, halo, perkenalkan nama saya Siti Salwa dengan NIM 232333035. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 2 Akan mempersembahkan Poten. Halo semuanya, selamat datang di Potek. Ini kita akan membahas mengenai media dan teknologi pada anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang cukup relevan terutama bagi orang tua, guru, dan juga siapapun yang peduli dengan tumbuh kembang anak, yaitu tentang gadget, anak, dan jurang digital. Apa sih itu gadget dan kenapa gadget bisa menjadi jembatan sekaligus tantangan nih bagi kita? Nah, untuk menjawab semua itu, hari ini kita kedatangan narasumber spesial, seorang dosen yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai namun tetap berbobot supaya teman-teman pendengar bisa langsung mendapatkan insight yang bisa langsung diterapkan. Nah, langsung saja kita sambut Ibu Reni Rahmawati, MPD. Selamat datang di podcast Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah juga baik Ibu. Ya. Nah, untuk Ibu nih ya sekarang itu kesibukannya ngapain aja sih Bu? Ya, selain saya mengajar, kemudian juga saya menjadi ibu rumah tangga begitu ya untuk kedua anak saya. Kebetulan yang satu sudah kelas 5 dan yang kecil itu usia 3 tahun ya. Masih kecil. Iya. Masih kecil Iya. ya. Nah, kan ini kita tuh ngambil topik yang berhubungan dengan media dan digital ya. Oke. Nah, mungkin yang berhubungan dengan teknologi, itu apa saja sih yang Ibu rasakan dampak positif dan negatif terhadap penggunaan teknologi yang perlu diwaspadai bersama gitu Bu? Oke. Kalau menyangkut tentang teknologi, kita harus memandangnya itu dari setiap sudut ya. Jadi seperti dua sisi mata uang ya. Teknologi itu kenapa dua sisi mata uang? Karena satu sisi ada manfaatnya dan satu sisi pasti tentunya ada dampak buruk. Iya, dampak buruk. Ya. Nah, jadi kalau mensikapi adanya teknologi ini perlu adanya wawasan dari orang tua. Jadi tonggak utama itu adalah dari orang tua. Karena teknologi kalau untuk anak usia dini itu betul-betul harus diawasi ya. Betul. Kalau tidak ada pengawasan itu maka ketika anak usia dini kan belum tahu apakah benda ini bermanfaat, apakah benda ini membawa keburukan untuk hidup dia ya. Jadi untuk menyikapi teknologi ini perlu adanya elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mengawasi, apalagi untuk penggunaan anak usia dini.
Karena dengan adanya teknologi tentunya dalam satu sisi kehidupan mempermudah kehidupan manusia ya, Betul. dalam segala aspek atau segala bidang kehidupan mempermudah, mempercepat begitu ya. Seperti teknologi zaman sekarang, kita tidak perlu harus jauh misalnya ya ke ATM mungkin ya. Iya, betul. Contoh kecil saja untuk membayar dalam transaksi cukup dengan jari kita Iya, saja betul. begitu Jadi ya. mempermudah gitu ya, Bu. Betul, mempermudah kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Iya. Tapi satu sisi juga itu ada keburukannya. Keburukannya apa? Apalagi kalau anak usia dini ya tidak diawasi, maka dia akan kecanduan. Iya, betul sekali. Di balik kecanduan itulah yang menjerumuskan. Jadi seperti kita, apalagi sekarang yang saya sedihkan banyak orang tua yang membelikan anak Iya, sengaja gitu dari sengaja usia. membelikan Khusus handphone, untuk anak. membelikan gadget pada anak sehingga mereka dua-duanya orang tua dan anak sibuk bermain gadget. Gadget. Tidak ada komunikasi. Kasih. Jadi satu sisi positifnya banyak, satu sisi negatifnya juga banyak. Iya, Itu kalau menurut saya. betul. Terkadang ada orang tua yang ingin dipandang wah gitu ya, Betul. sehingga membelikan apa gadget buat anaknya Betul. gitu ya. Betul. Dan si anaknya itu biasanya suka kecanduan lebih lama Iya, gitu sampai dewasa juga ya. Betul. Iya, itu kan dampak buruk dari tidak diawasinya oleh Betul. orang tua. Betul, itu salah satu dampak buruk ya. Kalau untuk anak usia dini dampak buruknya itu sangat banyak tanpa disadari ya. Sangat banyaknya apa? Ketika anak mulai mengenal babbling itu mulai bu itu kan Oh, adalah mulai awal bicara. dia bisa berbicara Berbicara ya. Nah, betul. ketika kita menyerahkan anak pada satu media yang hanya satu arah, tentunya kemampuan dia untuk babbling, untuk mengucapkan kata per kata, huruf per Terhambat. huruf itu pasti terhambat. Karena satu arah. Iya. Tapi kalau kita komunikasi dua arah itu akan melatih kemampuan dia untuk berbicara. berbicara. Makanya banyak anak kasusnya speech delay. Speech Oh, delay. iya. Oh iya ya. Nah, itu salah satu dampak buruknya. Baik, berhubungan dengan teknologi, bagaimana sih cara Ibu untuk menyelaraskan keseimbangan antara pembelajaran tradisional dan juga teknologi pada anak usia dini? Oke. Kalau untuk menselaraskan di sini saya ingin berbicara di sudut pandang seorang guru misalnya ya. Nah, kalau dari sudut pandang seorang guru bagaimana sih menggunakan teknologi tanpa meninggalkan tradisional ya. Jadi di sini yang menjadi tonggak utama di kelas misalnya dalam pembelajaran itu adalah guru, di mana guru harus membuat sebuah rancangan pembelajaran yang bisa mengkombinasikan, yang bisa mengkombinasikan antara teknologi ya yang modern dengan yang tradisional. Di sini banyak sekali APE yang bisa digunakan, yang bisa dibuat oleh bu gurunya ya. Nah, di sini diperlukan adanya kreativitas seorang guru ya. Jangan sampai kalah oleh AI gitu ya. Jangan sampai kalah oleh AI begitu. Misalnya dalam cara atau dalam pengenalan angka, menghitung bilangan angka 1 sampai 10 misalnya ya. Ketika guru misalnya, Bu, saya mau menggunakan audiovisual, video, biar anak semua menyimak melalui lagu, melalui video. Pembelajaran begitu ya contohnya. Pasti anak akan sangat tertarik. Sangat tertarik. Ya, sangat-sangat tertarik. Pasti semua anak yang tidak suka pelajaran berhitung atau yang berhubungan dengan hitungan seketika pasti akan menyukai karena videonya itu video interaktif audiovisual yang sekarang digandrungi oleh anak. Gitu ya. Nah, bagaimana nih dengan tradisionalnya? Penggunaan misalnya salah satunya yaitu congklak yang mungkin di angkatan mahasiswa angkatan semester 5 sekarang ada permainan tradisional ya, yang ada di mana itu pelajarannya itu menghitung itu melalui congklak begitu ya. Nah, itu ketika anak di sekolah ketika digunakan itu pasti akan tertarik. Ya, apalagi anak yang sehari-harinya sibuk dengan gadget, sibuk dengan TV ataupun aktivitas yang memang kurang bersosialisasi dengan temannya ya.
Iya. Ketika melihat congklak itu, jangankan anak kecil, dewasa saja suka Suka. begitu ya. Iya, Betul betul. Ibu, ada Nah, ketertarikan. Betul, ada ketertarikan karena apa ini benda ini begitu ya, banyak cekungan-cekungan begitu ya. Cekungannya itu berbeda antara Berbeda. satu dengan yang lain. Iya. Kemudian kenapa harus disimpan misalnya menggunakan biji-bijian Iya. begitu ya. Anak juga melatih, oh ini dari biji apa Iya. ya. Selain juga untuk utamanya itu mengenalkan bilangan, tapi mengenal juga oh ini ada biji dari buah apa, Iya. atau menggunakan batu-batuan Iya, misalnya ya, kerikil betul, bisa. kerikil Menyatu dengan begitu. alam gitu ya. Betul, menyatu dengan alam. Selain melatih motorik halus ya, melatih kognitifnya dan betul. melatih Kerjasama. dan itu kompleks sekali ya. Mhm. Jadi guru di sini betul-betul harus mampu mengemas pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan sehingga antara teknologi modern dengan tradisional tradisional. itu bisa seimbang Iya. dan bisa digunakan Iya. tanpa anak punya perasaan seperti ini. Ih, kerajaan apa sih ini tradisional Iya, misalnya? betul. Ya apa sih ini? Saya maunya gadget saja. Oh, saya mau tidak. Karena kalau di sekolah apalagi bersama, anak itu pasti akan punya ketertarikan. Nah, setelah itu dilatih dari hari ke hari begitu ya, maka kalau misalnya orang tuanya konsisten di rumah begitu, orang tuanya di rumah tidak membiarkan anak untuk sibuk dengan gadgetnya sendiri. Di sini juga diperlukan wawasan orang tuanya. Orang tuanya harus punya wawasan mengenai dampak baik dan buruk untuk gadget itu sendiri. Iya. Sehingga antara teknologi dengan tradisional itu bisa beriringan. Iya, bisa selaras. Tidak saling menutupi karena tanpa kita sadari AI ini ya bisa menghilangkan jejak-jejak tradisional. Iya, betul. Kalau tidak disikapi dengan bijak. Iya. Lalu apa saja sih tantangan yang dihadapi Ibu gitu ya dalam mengintegritaskan teknologi di bidang pembelajaran anak usia dini? Oke. Di sini tantangan terbesarnya lagi-lagi ya, tantangan terbesarnya adalah wawasan, keterampilan, apalagi penggunaan IT itu tidak sembarang orang. Iya. Banyak juga di usia saya yang gaptek begitu ya, karena usia kami itu ya usia di mana kita masih dalam kategori angkatan milenial begitu ya, yang dipaksakan hidup di zaman digital, semua digital begitu ya. Jadi perlunya penyesuaian ya, perlunya adaptasi. Tantangannya itu adaptasinya itu. Penyesuaiannya yang memang kami harus sedikit effort kami harus mengejar nih anak-anak muda sekarang begitu ya, di mana kami harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan lingkungan sosial yang baru gitu ya, lingkungan yang tidak seperti dulu kalau kita rindu ke teman kita bersurat. Kalau sekarang kan melalui di ujung jari ya, bahkan kirim uang di ujung jari begitu. Pembelajaran semua kirim soal, kirim jawaban semua ada di ujung jari. Kalau dulu kami betul-betul usahanya itu betul-betul effortnya itu fisik dan mental itu betul-betul ya. Jadi kami itu di sini harus betul-betul bagaimana kami bisa menyeimbangkan antara masa kami dengan yang saat ini. Jadi dengan misalnya banyak kasus orang tua yang gaptek ya, tentunya kami harus juga belajar. Dan adaptasi tidak malu untuk belajar, intinya itu. Karena kalau misalkan kita nggak mau belajar ya pasti ketinggalan gitu ya. Bakal ditipu oleh anak. Betul Betul. Kalau kita misalnya tidak belajar, kami kaum milenial ini tidak belajar, maka akan sangat mudah bagi anak apalagi ya untuk memanipulasi. Iya, betul. Ya, memanipulasi misalnya seperti banyak kasus misalnya nilai raport yang bisa diedit ataupun bukti transaksi bisa diedit. Orang milenial seperti kami, oh iya percaya saja tanpa kita tahu apakah betul itu ataukah tidak. Banyak sekali berita hoax sekarang ya, yang betul apa tidak berita yang ada di media sosial. Tantangan terberatnya itu kami harus betul-betul larinya tuh bukan lari pelan lagi, harus sprint untuk mengejar seperti apa nih si
era modern ini. Bagaimana kami mempelajari ini? Meskipun step by stepnya harus kami lalui, begitu, harus banyak bertanya, tidak malu bertanya dan tidak malu mengatakan bahwa saya belum bisa. Tapi selama manusia hidup, kalau dia mau belajar pasti bisa. Kalau ada kemampuan dia untuk mau mengetahui pasti bisa, begitu ya. Mau secanggih apapun gadget itu hanya bikinan manusia, bukan betul. bikinan Allah ya, Betul. yang kita tidak bisa. Hanya karena bikinan manusia, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa malu, hadapi saja. Karena orang tua, kami membesarkan anak itu di zaman Gen Z sekarang, ya. Kita yang generasi milenial harus hidup di Gen Z, dan kami juga berarti harus belajar. Orang tua harus belajar lagi, guru harus belajar lagi, karena belajar itu sepanjang hayat, begitu ya. Jadi dengan adanya teknologi ini tidak menyurutkan semangat saya tentunya sebagai orang tua, sebagai pengajar juga. Kami juga selaku pengajar juga ya, selaku dosen juga harus mengikuti kemampuan mengikuti zaman perkembangan zaman teknologi, di mana mulai menggunakan Zoom meeting, Google Meet, kemudian mengerjakan pakai quizzes begitu ya, atau dengan menggunakan media-media yang memang asing bagi kami untuk zaman dulu. Jadi kami harus berkenalan betul-betul erat gitu ya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Ya, semoga semakin bijak orang tua, kemudian semua pribadi yang peduli akan pendidikan, apalagi untuk anak usia dini, itu harus semakin aware bahwa jangan kita melimpahkan semua kehidupan kita pada gadget, anak kita pada gadget, karena yang modal utama anak itu adalah bonding kita dengan anak, komunikasi orang tua dengan anak, gurunya dengan anak. Jadi jangan melulu diserahkan kepada media yang hanya satu arah, karena kemampuan anak di golden age itu harus kita awasi, itu harus ada komunikasi dua arah, sehingga kemampuan anak kognitif, afektif, ya, psikomotor, kemudian motorik halus, motorik kasar itu akan berkembang sesuai dengan berkembang optimal sesuai usianya. Ya. Baik, mungkin di sini kita juga sudah mendapatkan ilmu nih. Apa saja tadi dampak positif dan negatifnya gadget? Bagaimana cara menyelaraskan antara permainan tradisional dan teknologi gitu, dan juga apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai orang dewasa dalam mendampingi anak dalam bermain gadget. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi Terima narasumber kasih kita. Ibu. Semoga moms di rumah bisa mendengarkan dengan jelas dan bisa langsung diterapkan kepada anak-anak usia dini gitu ya. Karena kita sudah dapat ilmunya, kita akhiri saja podcastnya. Sampai jumpa di Pontek selanjutnya. Bye. Helikopter. Spesial terutama Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Siapa itu? Siapa itu?